Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat kita semua. Selamat dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari. Baik Bapak Ibu, yang pertama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati rekan-rekan sejawat PP3 RMDATA, yang saya mengenalkan dan yang saya cintai komunitas belajar kita di SMP 3 RMDATA. Baik Bapak Ibu, saya minta waktunya sedikit untuk mempresentasikan atau mensosialisasikan apa yang jadi program saya di PKG Tijoka. Jadi sebentar saya akan mensosialisasikan tentang apa saja sih yang saya dapat pada saat saya melakukan pertemuan tatap maya ataupun pertemuan tatap muka di PKG Tijoka. Jadi ada banyak yang saya dapatkan di pertemuan pelatihan PKG Tijoka ini. Di antaranya ada beberapa model pembelajaran yang bisa saya temui. Salah satunya itu adalah SEM. Apa itu SEM? SEM itu Sport Education Model. Tetapi di sosialisasi ini saya tidak menggunakan SEM, tapi saya menggunakan tingkat kebugaran. Jadi kalau saya melakukan SEM berarti sekitar saya mau mensosialisasikan tentang pertandingan apa saja yang harus dilakukan di sekolah. Tetapi saya tidak mengambil itu, saya mengambil tingkat kebugaran jasmani. Seperti yang ada di atas di slide, program saya yaitu secara tingkat lanjut Success Burger. Apa itu Success Burger? Ini akronim dari sosialisasi saya, yaitu tetap sehat bergerak dengan berjalan kaki. Saya akan sosialisasikan ini apa itu Sabtu sehat bergerak dengan berjalan kaki. Kita mulai dari latar belakangnya dulu Bapak Ibu. Program PKG Tijoka merupakan kebanggaan sebagai peserta dan sebagai guru olahraga setelah melewati modul 1, 2, dan 3 yang merubah paradigma perubahan diri di kelas dalam Tijoka. Perlu adanya rencana tingkat lanjut dari hasil pelatihan yang mana untuk mengembangkan pembelajaran dan komunitas belajar di sekolah. Kenapa saya katakan tadi menyinggung tentang kombel kita, karena sebentar ada kolaborasi bersama kombel dengan guru Tijoka dan mata pelajaran IPA. Bukan kenapa ada IPA, sebentar saya jelaskan juga kenapa cuma guru IPA yang masuk. Latar belakang yang kedua, dengan kegiatan luring di BPGP yang diharapkan dengan berbagai jenis kegiatan baik dalam kelas maupun kegiatan praktik dalam penerapan berbagai keterampilan seperti bagaimana keterampilan mengajar Tijoka, strategi mengajar, model pendidikan gerak, dan yang paling berkesan dalam pendidikan kebugaran sedianya memang harus dikembangkan sekolah bersama warga sekolah sesuai dengan kebutuhan murid di SMP 3 RMDATA Sawangan. Jadi program saya ini berjalan kaki itu saya mengambil, saya memproses karena sesuai dengan kebutuhan kita di sekolah. Coba kita bayangkan betapa senangnya siswa kita, betapa antusiasnya siswa kita ketika melihat gurunya bugar, semangat mengajar. Begitupun dengan siswa, coba kita bayangkan bagaimana semangat belajar siswa ketika tubuhnya sehat, bugar, dan jasmaninya baik. Yang ketiga, kegiatan berjalan sehat bagi peserta didik merupakan salah satu bentuk aktivitas fisik yang sederhana, menyenangkan, dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan tubuh. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, anak-anak dan remaja cenderung menghabiskan lebih banyak waktu untuk beraktivitas dalam ruangan, seperti bermain gadget atau menonton televisi yang mengarah pada gaya hidup yang kurang aktif. Padahal aktivitas fisik yang cukup memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tubuh kembang peserta didik. Jadi saya melihat juga beberapa, bukan semua sih, beberapa siswa itu kebanyakan main handphone pada
saat jam istirahat. Dia apa ya? Dia melupakan bahwa saja dengan berjalan kaki itu memang membuat tubuh kita segar dan bugar. Jadi sekarang anak-anak remaja sekarang itu kebanyakan main HP, main game atau nonton video. Ya, dia sudah merupakan kesehatan tubuhnya. Yang keempat, dalam konteks sekolah, jalan sehat dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempererat hubungan sosial, mengerjakan nilai-nilai kerjasama serta meningkatkan semangat kerjasama. Melalui kegiatan ini, peserta didik juga diajak untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, misalnya dengan memperhatikan kebersihan jalan atau ruang terbuka yang dilalui selama acara tersebut. Jadi selama kegiatan jalan bergerak jalan santai ini di hari Sabtu, banyak pelajaran yang siswa memang dapatkan, yaitu bersosialisasi dengan masyarakat, saling sapa, saling menanyakan kabar, memperlihatkan budaya tabe, permisi ketika melihat warga di sekitar, dan juga kita bisa memperhatikan siswa kita untuk melihat bahwasanya kalau sampah di pinggir jalan itu ini loh yang membuat banjir. Jadi kita bisa mempelajari siswa kita tentang kebersihan lingkungan. Itu latar belakangnya Bapak Ibu. Terus ada tujuan program saya. Pertama, ada dua, meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya hidup sehat, dan kedua, meningkatkan kebugaran peserta didik dengan pembiasaan jalan kaki. Cukup jelas di latar belakang tadi. Siapa ini yang saya harapkan? Itu kesadaran olahraga, kebugaran peserta didik, mengenali jenis-jenis makanan sehat. Oke. Yang pertama, program Sunset Burger ini yang sejatinya memiliki harapan besar bagaimana warga sekolah dan lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan pendidikan di daerah bisa memiliki kesadaran olahraga dan pola hidup sehat, mulai pembiasaan jalan kaki dengan mengenal jenis-jenis makanan sehat pada warga SMP 3 Tatap Kamarana. Maksud saya di sini adalah bagaimana kita membiasakan dengan berjalan kaki, karena sejatinya dalam sehari itu sebenarnya manusia perlu 50 langkah dalam sehari. Jadi kita ini sebagai manusia kita perlu 50 langkah dalam sehari untuk meningkatkan kebugaran kita. Begitupun dengan siswa kita, dia perlu 50 langkah juga. Nah, kenapa saya menyinggung sini adalah pola hidup sehat, mulai mengenali jenis-jenis makanan, karena rancangan yang saya buat ini adalah jadi di setiap Sabtu itu anak-anak itu ada waktunya keluar sekolah untuk berjalan kaki. Kita nanti musyawarah sampai di mana mau rutenya yang dia jalani. Jadi ya itu yang ada di gambaran saya pertama, ada di area rasa dari sekolah menuju RLS. Nah, tetapi kita tidak cuma jalan biasa saja, tetapi kita menyeret juga bagaimana siswa bisa bergizi sambil berjalan. Kenapa saya sebut tadi soal guru IPA? Nah, karena rancangan yang saya buat nanti semisal minggu depan hari Sabtu, temanya itu vitamin C. Nah, jadi siswa harus membawa makanan atau buah yang mengandung vitamin C. Apa saja sih yang buah atau makanan yang mengandung vitamin C? Nah, itu yang ya betul, jeruk, mangga, apa lagi? Ya, dan lain-lain ya, banyak yang mengandung vitamin C. Makanya saya bilang tadi ada sesi guru mata pelajaran IPA. Guru mata pelajaran IPA ini bisa bekerja sama dengan saya. Mudah-mudahan dia bisa memberikan materi tentang apa sih jenis-jenis makanan, yang mana sih masuk vitamin C, karbohidrat, protein. Itu yang saya maksud kerjasama dengan guru IPA. Dan juga kerjasama dengan wali-wali kelas. Jadi nanti ketika kita terapkan ini ke program saya, jadi setiap wali kelas itu mendampingi siswanya, mendampingi walinya jalan. Jadi semisal kita jalan di 7.30 dengan tema vitamin C yang saya bilang tadi, jadi adalah bawa buah, jeruk. Jadi dia jalan sampai di rute yang kita tentukan, dia makan sambil menikmati alam sekitar. Begitupun di minggu depannya lagi, minggu depannya mungkin
karbohidrat temanya. Anak-anak bawa lagi makanan tentang penyakit karbohidrat. Ya, jadi dia jalan sambil istirahat makan makanan yang bisa makan di hari. Paham ya Bapak Ibu? Jadi ya, guru-guru tua ini semangat dengan program saya karena tidak ada mungkin yang mengajar kalau di sini pagi. Oke, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Komen juga perlu dikembangkan di sini. Ini strukturnya. Tablet bergerak Sabtu sehat. Yang pertama menyusun program kegiatan pada komunitas belajar bersama rekan guru. Kedua, persamaan persepsi mengenai program di komunitas belajar. Yang terlibat di dalamnya adalah murid, kepala sekolah, komunitas belajar, dan guru PJOK tersendiri. Dalam program ini memiliki prioritas utama kepada murid kelas 7, 8, 9 dan guru yang bersedia terlibat untuk program ini. Pengaturan kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi selama 1 tahun pelajaran. Jadi kita coba dulu 1 tahun ke depan. Apakah ini berhasil? Kegiatan awal penyusunan dimulai dari tanggal 16 November 2024. Kegiatan dilaksanakan di halaman sekolah dan sekitar lingkungan sekolah. Jadi kita bisa melihat di sekitar lingkungan sekolah kita apa-apa saja yang bisa dibawakan dalam program ini. Identifikasi yang berkolaborasi dalam program ini adalah kepala sekolah sebagai pembina, komunitas belajar sebagai fasilitator, wali kelas sebagai pendamping, dan guru IPA sebagai pemateri tentang manfaat makanan sehat bagi tubuh. Yang saya singgung tadi soal keterkaitannya dengan guru IPA. Ya. Sumber daya di sekolah kita memang bisa dibilang kecil banyak, tapi sumber daya. Di sumber dayanya manusia ada murid, fisik ada kelas, lingkungan ada kenyamanan belajar, udara bersih, pohon yang indah, suasana kondusif. Agama, kebiasaan berdoa di awal dan akhir kegiatan, toleransi antar umat beragama. Sosial, komunikasi antar orang tua murid, hubungan dengan masyarakat di sekitar sekolah. Politik, ada puskesmas. Jadi ini sumber daya yang kita bisa manfaatkan pada saat kita melakukan program ini. Kemungkinan, setiap kegiatan ada kemungkinan tantangannya. Dan ada dulu rencana evaluasinya, baru kemungkinan tantangannya. Evaluasi yang dilakukan menggunakan asesmen diagnostik non-kognitif dalam pengumpulan data informasi awal murid dan warga sekolah terkait dengan minat dan pengetahuan mereka terkait pola hidup sehat. Jadi saya mencoba mengasesmen guru dan siswa untuk mencari awal bagaimana dia tahu tentang pola hidup sehat itu seperti apa. Terus sebagai kesimpulan, evaluasi adalah melakukan refleksi terkait kegiatan dan apa yang telah didapatkan dan yang ingin dikembangkan lebih jauh. Setelah saya dapat hasilnya, baru kita kembangkan. Jadi ini rencana evaluasinya. Terus ada kemungkinan tantangan. Kemungkinan tantangan yang muncul adalah bagaimana mengatur waktu untuk sama-sama konsisten dalam melaksanakan amanah dan tanggung jawab menjadi pembiasaan bagi murid dan warga sekolah. Dengan adanya perhatian khusus terhadap komunitas, bagaimana menggerakkan dan eksis dalam melakukan pertemuan di komunitas belajar sekolah, saya rasa semua masalah akan dapat dilaksanakan dengan baik dan bisa saling berkolaborasi dalam pemecahan masalah pembelajaran baik di intra atau ekskul dan komputer. Oke, thank you, terima kasih. Ini yang ditunggu-tunggu sama Pusera. Setelah pemaparan saya tadi, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa bertanya 1-2 orang yang bisa bertanya soal rencana kegiatan saya, program kedepannya. Kalau ada yang mau bertanya soal ini, silakan. Bagaimana Bapak Ibu cerita? Sudah jelas atau ada yang belum bertanyakan? Program yang saya rancang ini kita boleh, sebenarnya sih ini saya baru sosialisasi. Nah, untuk masalah kapan dilaksanakannya itu mungkin boleh kita berdiskusi
kapan minggu yang baik yang kita harus laksanakan. Karena saya juga perlu jumlah kelas dulu untuk diselesaikan dulu. Setelah itu baru kita tentukan jadwalnya sama-sama sesuai dengan kelas, sesuai persiapan kita, memiliki kepada kepala sekolah. Jadi jadwalnya nanti kita tentukan sama-sama dengan bermusyawarah. Mungkin begitu Pak Firman. Jadi kegiatan Success Burger ini memang sangat penting ya. Saya sebagai guru PJOK sangat penting buat kita, apalagi program Bapak Kadis Pendidikan di kegiatan hari Minggu ini itu berjalan kaki selama 25 km. Mulai tanggal 19 kalau tidak salah sampai tanggal 25. Ini sinkron dengan kegiatan dengan Pak Kadis kita. Dengan berjalan kaki untuk merayakan Hari Guru. Jadi program saya ini bisa juga dirangkaikan dengan aplikasi, yaitu Strava. Boleh kita pakai Strava. Kenapa gunanya? Mengukur jarak kita sudah berapa panjang sih rute kita yang kita jalani. Kenapa itu baik kok? Kayak dia selalu memperhatikan kita dan kita aktifkan dia. Pada saat kita berjalan sekian kilo, dia masuk chatnya. Mungkin Anda harus minum. Detak jantung Anda sekian. Mungkin kita harus istirahat. Jadi ada perhatian dari Strava. Kita boleh kolaborasikan dengan aplikasi Strava juga. Jadi program juga saya ini saya rasa bisa juga merubah model pembelajaran siswa. Yang tadinya siswa selalu belajar di dalam kelas, mungkin dia butuh refreshing, mungkin dia butuh suasana baru untuk belajar. Pada saat dia jalan, mungkin dia bisa melihat alam sekitar, bisa berdiskusi sama teman dengan ceria, gembira. Itu yang saya maksud harus ada pada siswa, kesenangan dalam belajar. Tapi sebelum kita lampiaskan ke siswa, kita harus contohkan juga ke siswa juga, gurunya dulu. Kita dulu yang harus berjalan kaki. Saya teringat dengan saya pernah membaca buku, ada yang tahu Bapak Ibu guru sini tentang, saya jelaskan tidak apa-apa ya, tentang Mahatma Gandhi. Saya pernah membaca buku tentang Mahatma Gandhi, ada artikel saya baca di situ. Jadi seorang guru Gandhi ini didatangi oleh guru orang tua siswa. Dia mengatakan di Guru Gandhi, tolong suruh anak saya untuk berhenti makan garam. Guru Gandhi suruh begitu. Tolong suruh anak saya berhenti makan garam. Guru Gandhi bilang, datanglah di minggu depan. Jadi minggu depannya tiba, datanglah si orang tua siswa itu kembali. Dia katakan di Guru Gandhi saya sudah datang di minggu yang Guru Gandhi janjikan. Tolong ajari anak saya untuk berhenti makan garam. Guru Gandhi cuma bilang di siswanya, nah berhenti ya makan garam, tidak baik untuk kesehatan. Lalu Guru Gandhi bilang, silakan pulang ke rumah. 3 hari setelah Guru Gandhi memperingati siswa itu langsung berhenti makan garam. Dipaksa sama orang tuanya makan garam, sudah tidak mau. Karena gara-gara Guru Gandhi menyuruh dia tidak berhenti makan garam. Orang tua siswa pasti heran. Apa cara yang dilakukan Guru Gandhi? Kenapa siswa anak saya langsung berhenti makan garam? Karena saya sudah berapa kali menyuruh dia berhenti makan garam dengan cara yang sama dengan Guru Gandhi, tetapi dia tetap makan garam. Guru Gandhi mengatakan begini, pertama kali ibu datang di saya meminta tolong untuk berhenti makan garam, saya suruh datang minggu depannya. Di minggu itu saya dulu yang berhenti makan garam. 1 minggu itu saya berhenti makan garam. Setelah itu saya tanya ke anak ibu itu berhenti makan garam. Jadi Guru Gandhi dulu ini yang berhenti makan garam. Apa yang kita tangkap di sini bahwasanya untuk merubah suatu siswa bukan cuma soal perintah, tetapi ada naluri yang harus kita bangun. Ada naluri bersama siswa, chemistry bersama siswa yang harus kita bangun. Ada pembelajaran batin yang kita berikan ke dia. Jadi bukan cuma soal cerita untuk berhenti makan garam, tetapi kitanya dulu yang berhenti. Sebentar itu ada batin yang mengundang dia juga untuk berhenti. Begitu cerita singkat tentang Guru Gandhi.
Terus kembali lagi ke program saya. Ada pertanyaan yang sebelum saya tutup? Kita ini. Oke, mengenai bekal saya itu tadi. Ini sebenarnya kolaborasi ya Bu, kerjasama antara guru PIK dan wali kelas dan guru IPA. Jadi pada minggu depan kita berjalan kaki rutenya KRTS. Kita tentukan tema. Kita temanya psikolog D, berarti yang siswa harus membawa buah yang mengandung dia membawa karena nggak apa-apa dia bawa karena punya sendiri. Dulu juga begitu, kita masing-masing bawa makanan dari rumah. Siswa yang bawa. Makanya saya ambil rencana kolaborasi. Nah, saya yang merencanakan program, kita semua yang membantu program itu. Itu makanya ini saya juga yang membawakan anak-anak makanan. Boleh, tapi buat di rumah apa-apa. Masing-masing kita bawa makanan sendiri. Ya, nanti karena minggu depan saya nanti yang bawa sendiri. Makanya saya libatkan wali kelas untuk memberikan pemahaman ke siswanya. Karena saya rasa yang paling dekat pada siswa itu wali kelasnya ya, sebenarnya yang paling dekat. Mungkin wali kelas bisa memberikan pemahaman tentang gerak Sabtu Sehat ini dengan berjalan kaki. Itu Bapak Ibu Guru yang saya jelaskan tadi program saya ini bisa saya dapatkan ini, saya bisa konsep ini karena saya mengikuti program PKK PJUK yang diadakan ke bulan Juli. Jadi yang saya dapatkan dalam program PKK PJUK ini. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin saya bisa tutup presentasi saya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesepakatannya dan pertanyaannya. Terima kasih banyak. Saya Awal Badri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.